三长老上到底隐藏着什么？要不要让雪？不，雷府的那位前辈。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Bupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemy Supreme atau Dandau Jijun episode ke-63. Namun seperti biasa, Mimin mohon bantuannya untuk kalian semua. Bantu like, komen, dan subscribe channel Lengko Bupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Dan kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini, kelihatan si Nyonya Xuexi, ia sangat nyenyak pisan dalam tidurnya. Dikarenakan ia sudah tidur ditemani babang tampan kita Subeitian. Namun babang tampan kita Subeitian, ia malahan berkultivasi satu malam jeput. Kelihatan keesokan paginya, si Nona Xuexi terbangun dari tidur nyenyaknya. Dan kelihatan babang tampan kita Subeitian, ia tidak tidur dikarenakan ia telah mempelajari ilmu seni bela diri. Namun kelihatan pula pas si Nona Xuexi sudah terbangun, sang pemeran utama kita Subeitian mengajak langsung kepada si Nona cantik Xuexi untuk membeli mutiara pedang. Dan menurut si Nona cantik Xuexi, ia mengadu kepada Subeitian apakah Subeitian bisa bersikap lembut kepada si Nona cantik. 走吧，带我去买剑士珠。剑士珠的那位前辈。 Lalu singkatnya cerita, Subeitian pun akhirnya pergi bersama si Nona cantik Xuexi. Hingga kelihatan si Nona cantik Xuexi pun memperlihatkan bahwasannya di tempat itu ada senior yang memiliki pedang kekuatan mutiara berada di kota kuno Miyun. Namun menurut Subeitian jarak tempuh ke kota Miyun lebih dari 2000 mil. Dan si Nona cantik Xuexi mengajak Subeitian untuk pergi ke tempat itu dengan monster terbang. Kelihatan pada kesempatan hari ini pula tiba-tiba datanglah sang tetua ketiga dan tetua keempat. Datang langsung menghampiri kepada Subeitian dan si Nona Xuexi. Kelihatan si Nona Xuexi menanyakan langsung kepada sang patriark keempat dan patriark ketiga itu apa maksud mereka datang ke tempat ini. Namun menurut patriark keempat dan patriark ketiga, sang patriark utama menyuruh si Nona cantik pulang atau sang dekan ya geng langsung menyuruh kepada mereka berdua. Tetapi si Nona cantik Xuexi dia menolak ajakan dari sang patriark ketiga. 给陈家带来大麻烦吧。 Dikarenakan kalau dia ikut campur bersama kedua patriark itu, maka akan ada masalah besar bagi keluarga Chen atau istana bela diri Ling. Kelihatan Subeitian itu membantu membela si Nona cantik Xuexi. Dan menurut Subeitian, sang patriark Ling belum menyerahkan akte tanah kolam langit. Jadi si Nona cantik dia tidak boleh pergi. Sehingga kelihatan sang patriark ketiga ia pun langsung marah dan geram terhadap babang MC kita Subeitian dan ingin melontarkan esensi bela diri yang ada di dalam dirinya. Namun Subeitian berhasil dengan santuy menangkap seluruh esensi jiwa itu. Kelihatan pula sang patriark ketiga dan patriark keempat langsung dicariosan oleh si Nona cantik Xuexi. Dan kelihatan sang patriark ketiga langsung mendekati dan memegang tangan si Nona cantik Xuexi. Dikarenakan dia akan membawa si Nona cantik Xuexi pergi bersamanya. Namun kelihatan Subeitian ia mencegat dengan menghadang tingkah dari mereka. Dikarenakan sebelum dia bertanya kepada si Nona cantik Xuexi, sang patriark ketiga harus bertanya terlebih dahulu kepada ahli pedang yaitu Subeitian. 负第二。 Sehingga ia pun atau patriark ketiga dan patriark keempat menjadi sangatlah geram terhadap diri Subeitian dan akan menyerang dengan seluruh kekuatan formasinya. Kelihatan sang patriark ketiga ia langsung mengeluarkan kekuatannya dengan menggunakan pedang raksasa jiwa dan dibantu dengan sang patriark keempat. Dan langsung akan dihantamkan ke arah diri Subeitian. Namun kelihatan Subeitian pula, ia pun langsung dengan kekuatan master pedang raksasanya guna untuk menahan serangan dan menghadam serangan yang diberikan oleh musuh. Sehingga kedua master ketiga dan serta master keempat berhasil tersungkul dengan sekali terjangan pedang dari milik Subeitian.
么？ 他身上到底…… Kelihatan pula di sisi lain, sang nona cantik Xuexi memerintahkan langsung kepada sang penatua ketiga dan sang penatua keempat untuk segera pergi saja dari tempat ini. Lalu kelihatan singkatnya cerita, mereka berdua pun yaitu sang patriark keempat dan patriark ketiga akhirnya pergi meninggalkan Subeitian dan juga si nona Xuexi dari tempat itu. Lalu kelihatan di sisi lain, usut punya usut si nona Xuexi dan Subeitian, ia pun langsung ingin menunggangi burung raksasa guna untuk menuju tempat yang ia tuju. Dan di atas punggung burung raksasa itu, mereka berdua akan menuju kota kuno Miyun masih sangatlah jauh. Dan si nona cantik Xuexi itu pun langsung menanya kepada Subeitian bahwasanya apakah Subeitian mau dipukul-pukul bahunya. Lalu kelihatan si nona cantik itu pun langsung mendekati kepada bahu Subeitian dan menghirup aura-aura yang begitu manis dan sangat bersahaja dari tubuh Subeitian. Namun kelihatan pada kesempatan hari ini Subeitian pun berubah pikiran dan Subeitian mau dipukul-pukul punggungnya oleh si nona cantik Xuexi. Yang awal-awalnya Subeitian tidak ingin dipukul-pukul oleh si nona cantik. Ya, 我慌。 失礼。 Kelihatan si nona cantik Xuexi pun, ia pun sudah siap dan akan melakukan yang terbaik untuk diri Subeitian. Dan Subeitian pun merasakan kenyamanan ya geng ketika dipukul-pukul oleh si nona cantik Xuexi mah, dikarenakan Subeitian sepertinya sangat begitu cangkel, begitu lemes ya geng pundaknya atau punggungnya, dan ia Subeitian mengalami sedikit nyeri punggung dikarenakan satu malam berkultivasi. Singkatnya cerita, kelihatan mereka berdua pun sampailah di kota yang begitu kuno. Dan kelihatan si nona Xuexi pun terus memukul-mukuli dengan begitu manis dan begitu empuk ya geng. Sehingga kelihatan Subeitian langsung mengajak si nona cantik Xuexi untuk segera bergegas pergi bersamanya. Singkatnya cerita, mereka berdua pun sampailah di depan gerbang yang mana gerbang tersebut sudah dekat dengan tempat tinggal Sword Demon Pila. Lalu kelihatan Subeitian sudah merasakan ada formasi penjaga di tempat itu yang begitu menyeramkan. Dan Subeitian pula sudah mengetahui bahwasannya di tempat itu ada formasi pedang belaka yang digunakan untuk melawan dirinya. Sehingga Subeitian dengan santunya sudah mengetahui akan ada hal yang terjadi di tempat ini. Kelihatan pula di sisi lain, datanglah seorang tetua muda yang bernama Lei Fei. Kelihatan Lei Fei, ia pun langsung ditanya oleh si nona cantik Xuexi, mengapa sang Tuan Lei Fei ada di tempat itu. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan ya geng. See you next di video pembahasan.我说的那位前辈，是于古镇中